Salam semuanya, sahabat channel Road Hidup ini. Kami percaya kalian diberkati Tuhan. Pada kali ini kita berjumpa kembali, dan kali ini kita akan membahas yaitu tentang kasih kepada orang tua. Dan pada hari ini sharingnya akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Kak Yowel Adi. Ya, sebelum kita memulai acara ini, lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala yang Kau berikan, Tuhan. Tuhan, kami akan memulai live ini, Tuhan. Kami percaya Engkau akan memimpin kami, dan biarlah melalui live ini, Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan. Pimpin setiap kami, Tuhan, untuk bisa menerimanya, dan mampukan kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami serahkan acara live kami hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, tidak menunggu waktu lama lagi, supaya kita tidak penasaran, langsung saja saya panggilkan Kak Yowel untuk sharing. Silakan Kak Yowel. Shalom teman-teman. Bisa senang ketemu dengan teman-teman semuanya ya. Oke, ya. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kasih kepada sesama ya. Sama itu bisa meliputi orang tua, sahabat, bahkan teman-teman kita, baik yang sesama dengan agama kita maupun yang berbeda dengan kita. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan coba mengajak teman-teman belajar begitu ya tentang apa sih kasih kepada sesama itu gitu ya. Nah, oke ya. Nah, kita akan mulai ya. Ya, bro ya. Kita mulai dulu ya. Oke, saya akan share screen dulu teman-teman supaya teman-teman juga bisa melihat apa yang akan saya sampaikan dengan baik gitu ya. Oke. Ya, bentar ya. Oke. Tunggu sebentar, saya coba ini kok nggak mau masuk dia. Bentar ya. Oke. Nah, teman-teman bicara soal kita kasih gitu ya. Beberapa waktu yang lalu di channel ini juga sudah membahas tentang kasih kepada Tuhan ya, atau Allah adalah kasih, maafkan. Allah adalah kasih begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk belajar tentang kasih kita kepada sesama, teman-teman. Oke ya. Aduh, ini kok masih belum bisa masuk ini ya. Oke ya, bentar ya. Oke. Tunggu beberapa saat ya teman-teman, maafkan ya. Ini ada sedikit kendala rupanya ini ya. Oke. Ya, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Oke. Oke, sudah Bang? Kelihatan ya? Sebentar ya. Ya. Oke. Bentar ya. Sudah di ini dia ya. Kita mau belajar soal kasih kita kepada sesama ya, teman-teman ya. Ketika kita belajar soal kasih kepada sesama, teman-teman, kita perlu melihat bahwa kasih kepada sesama itu bisa meliputi, tadi aku bilang bahwa orang tua juga dengan sesama kita yang mungkin sahabat kita, mungkin sesama dengan iman kita, maupun yang berbeda dengan kita. Nah, lebih dulu saya akan bacakan untuk yang orang tua, teman-teman. Keluaran 20 ayat 12 mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita melihat bersama-sama ayat ini gitu ya, kita sama-sama lihat ayat ini, di sini dengan jelas dikatakan bahwa ketika kita menghormati ayahmu dan ibumu, berarti ada dua pribadi di situ, nggak cuma ayah tok atau ibu tok, tapi ayahmu dan ibumu. Kedua orang tua itu kita harus hormati gitu ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, teman-teman bisa perhatikan baik-baik. Ketika teman-teman membaca Keluaran 20 ayat 12, di situ kan terkait dengan 10 hukum Tuhan ya, di dalam 2 loh batu ya. 1 sampai 4 itu berkaitan kasih kita kepada Allah, bagaimana hubungan kita kepada Allah, dan kemudian hukum yang kelima dan seterusnya itu bagaimana kita itu menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari gitu ya. Nah, di dalam hukum ini Tuhan itu mencoba sangat baik, teman-teman. Jadi ketika kita menghormati ayahmu dan ibumu, maka akan ada berkat yang Tuhan berikan, yaitu apa? Lanjut umurmu. Perhatikan baik-baik. Lanjut umurmu itu adalah berkat yang tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak menghormati orang tuanya. Kedua adalah berkat lanjut umurmu itu hanya bisa diberikan
oleh Tuhan saja. Masa bisa tetangga kita kasih kita berkat panjang umur? Ya mendoakan aja bisa begitu ya. Kemudian kalau sungguh-sungguh berkat panjang umur itu asalnya dari siapa? Tuhan. Teman kita nggak bisa kasih berkat itu, teman-teman. Nah, kalimat ini menjadi sangat menarik buat saya, teman-teman. Ketika kita menghormati orang tua kita, maka Tuhan itu akan memberkati hidup kita. Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ngomong-ngomong bicara soal hormat kita kepada orang tua, di dalam setiap tradisi kita itu punya apa ya? Punya tradisi masing-masing, begitu saya katakan begitu ya. Jadi orang Jawa tradisi menghormati orang tuanya gimana, kemudian mungkin budaya-budaya lain juga punya tradisi masing-masing gitu ya. Namun saya tekankan begini teman-teman, kalau kita hendak menghormati orang tua gitu ya, orang tua itu dihormatinya kapan? Ketika dia masih apa? Hidup. Ketika dia masih apa? Masih hidup. Nah, ketika dia sudah meninggal, teman-teman, apakah kita bisa menghormati orang tua kita? Jawabannya apa? Bisa. Tapi bukan berarti kita itu langsung menaruh foto orang tua, kemudian kita kasih sesuatu di depannya. Enggak. Tapi kita bisa apa? Pertama, kita bisa membersihkan makamnya. Wah. Jadi kalau teman-teman punya tradisi ke makam, jangan berdoa di makam. Ngapain? Gitu ya. Apalagi mendoakan yang sudah meninggal. Orang tua kita atau buyut kita atau siapapun yang meninggal, jangan berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Berdoalah untuk keluarga kita yang masih tinggal di dunia ini. Karena kita sama orang tua kita yang mungkin sudah meninggal, itu sudah berbeda tempatnya. Orang tua kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, jadi ketika kita menghormati orang tua, itu berarti kita itu mengusahakan mengasihi orang tua kita selama dia ada di dunia, teman-teman. Ya, paham ya di situ ya? Bu John tahu ya maksud saya ya? Oke. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya ketika kita itu ngomong soal berkat atau kasih kita kepada orang tua gitu ya. Teman-teman juga harus paham bahwa orang tua itu nggak cuma kita harus kasihi, tapi orang tua itu juga harus lihat bagaimana hidupnya. Ketika orang tua kita sudah tua, sebagai anak, maka kita harus memberikan kepada orang tua kita. Memberikan apa? Mengasihi dia. Kalau dia sakit, kita rawat. Itu tanggung jawab kita, teman-teman. Itu adalah wujud kasih kita kepada orang tua kita. Nah, kemudian selanjutnya, ketika kita sudah paham bagaimana kita menghormati orang tua, maka kita harus ngerti bahwa perintah untuk mengasihi itu juga diperintahkan Tuhan. Di dalam Matius pasal 22, 37 sampai 39 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan di situ baik-baik. Ketika kita itu mengasihi sesama kita, Tuhan itu punya analogi yang sangat baik. Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Maksudnya apa? Sederhana begini. Kalau kamu itu tidak mau ditampar, jangan nampar orang lain. Kalau kamu itu menganggap dirimu adalah berharga, maka kamu harus melihat orang lain juga berharga. Jadi kasih kita kepada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ya. Kalau kita membaca gitu ya teman-teman di dalam bagian tadi gitu ya, kasih kepada sesama itu dalam Alkitab juga dikatakan merupakan tolak ukur untuk apakah seseorang itu mengenal Allah atau tidak. Jadi kasih kepada sesama itu adalah tolak ukur teman-teman. Buktinya apa? Coba kita lihat ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas itu, Allah adalah kasih. Jadi kalau orang tidak mengasihi, maka dia tidak mengenal Allah. Oh, jelas ya. Jadi artinya, kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada orang tua, itu adalah tolak ukur. Bagaimana orang lain bisa lihat. Kalau kita mengasihi sesama kita dengan begitu baik, maka kita mengenal Allah dengan baik. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama kita, maka kita juga tidak mengenal Allah. Itu demikian teman-teman. Oke ya, selanjutkan ya. Nah, bagaimana
tindakan kasih kepada sesama itu berdasarkan firman Tuhan. Bagaimanakah itu ya? Kita akan coba belajar sama-sama di sini ya. Yang pertama, tindakan kasih itu harus begini teman-teman. Tidak menahan ataupun menunda. Jadi kalau kita ngomong soal kasih, itu bicara apa? Sesuatu yang nyata. Kasih itu tidak hanya cuma di bibir saja, tetapi harus ada actionnya. Kalau kita cuma ngomong kasih di bibir, itu hanya apa? NATO ya. Tahu NATO? Apa bro? Bro John apa NATO? Tahu nggak NATO? Nggak tahu. Apa No Bang? action? No action apa? Talk only. Jadi apa? Oh, Tidak ada perbuatan, cuma ada kata-kata. Itu bukan kasih. Kalau kasih itu harus ada tindakan nyata. Amsal 3:27 mengatakan, janganlah kita itu menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Ini keren nih ayat ini ya. Jadi kalau kita itu menahan kebaikan, padahal kita bisa lakukan, maka itu bukan kasih. Kalau kasih itu kita tidak menahan kebaikan. Jadi kalau kita mampu, kita harus memberi. Kita harus mengasihi. Nah, itu intinya. Jadi kita tidak boleh menahan ataupun menunda tindakan kasih itu, teman-teman. Yang selanjutnya adalah tetap memberi meski di dalam keterbatasan. Ya. Contohnya apa? Coba kita lihat. Markus 6 ayat 37 dan 38 mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Ini perkataan Tuhan Yesus ya, teman-teman ya. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, cuma 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu di sekeliling 5.000 orang, itu laki-laki tok, ya. Di situ kan harus dikasih makan. Tapi murid-murid, sudah Tuhan, jangan mereka kasih makan mereka. Kita nggak punya apa-apa, dia bilang kan. Tapi Tuhan bilang, kamulah yang harus memberi mereka apa? Makan. Walaupun nggak punya, gimana caranya? Ternyata Tuhan memberikan mujizat pada saat itu. Cuma dengan apa? 5 roti dan 2 ikan, teman-teman. Itu aja bisa kita berbagi berkat. Berbagi berkat itu enggak cuma apa ya namanya hal yang besar. Hal-hal yang kecil saja kita bisa belajar untuk itu, teman-teman. Oke ya. Jadi kasih kita kepada sesama itu harus kita lakukan dalam tindakan dan tetap memberi, tetap mengasihi meski di dalam keterbatasan. Oke ya. Nah, konsep yang selanjutnya adalah bicara soal kasih itu adalah bicara soal tindakan juga gitu ya. Jangan sampai kita membalas jangan sampai kita itu punya prinsip gitu ya. Kalau kejahatan orang lain jahat sama kita gitu ya, maka kita harus berbuat jahat kepada dia. Tuhan tidak suka itu. Justru Tuhan ngomong apa? Balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Di dalam Matius 5 ayat 39 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, ini gak gampang, teman-teman. Tidak mudah melakukan ayat ini. Bagaimana bisa? Dia sudah menyakitiku. Masa kita nggak boleh nyakiti balik kan gitu ya? Dia sudah menampar pipiku, ya harus tak tampar balik gitu ya. Wah, ini ajaran yang paling sulit, teman-teman. Bagaimana kita harus mengorbankan diri kita demi kebaikan. Jadi membalas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Namun yang perlu kita ingat dalam sesi ini sebelum kita lanjutkan bicara-bicara ya teman-teman ya. Yang menjadi warning buat kita semua adalah ketika kita bicara soal kasih teman-teman. Yang menjadi warning buat kita adalah Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Wah, ini keren nih ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, dia tidak melakukannya, maka dia apa? Berdosa. Wah, enggak gampang ya? Gampang enggak, Bro? Kalau kamu tahu itu baik, kamu enggak lakukan, kamu dosa loh. Nah, itu kasih, teman-teman. Kamu tahu memberi kepada temanmu yang berkekurangan itu baik. Kamu punya, tapi kamu enggak lakuin, kamu dosa. Oke. Paham ya? Ada 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kasih kita kepada sesama itu harus apa? Lakukan sesuatu.
Nggak cuma ngomong tok, ya kan? Nggak boleh kita ngomong kasih tapi kita diem berpangku tangan gitu ya. Nunggu orang lain aja yang ngasih dia. Nggak bisa. Kamu yang harus mengasihi. Nah, kasih itu bicara apa? Kita nggak boleh menahan kebaikan. Kalau kita mampu beri, ya kasihlah gitu ya. Sebagai wujud tanggung jawabmu, keimananmu kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang terakhir tadi aku bicara apa? Kasih itu harus membalas kejahatan. Bukan dengan kejahatan, tapi dengan apa? Kebaikan. Wah, bolak-balik Tuhan ngomong apa? Kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Wah, ini gampang ini. Tidak mudah lakukan ini teman-teman. Nah, sebab itu pada hari ini kita boleh belajar sama-sama gitu ya. Apalagi Yakobus 4 ayat 17 sebagai warning kita. Kalau kamu tahu itu baik, kamu nggak lakukan, kamu dosa. Dalam segala hal. Kamu tahu itu baik, kamu nggak lakuin, kamu dosa loh. Wah, ini ayat yang paling super keren nih ya. Ini mungkin teman-teman hafal semua ya ayat ini ya. Nah, itu aja ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan hari ini, yuk monggo kita mau bincang-bincang soal kasih. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Silahkan ya. Yuk. Bro, mau ada Ayo pertanyaan? teman-teman, kalau ada yang mau join, Kak Tony bisa share link. Oke, Oke. ya silakan. Atau Kak Tony mau menyampaikan sedikit sesuatu boleh. Ya, Seperti itu. monggo. Oke, monggo. Ya, terima kasih sekali untuk penyampaian dari Pendeta Yoel Ade Prasetyo, sangat luar biasa. Lebih apa ya, tentang kasihilah orang tua, kasih kepada orang tua dan uh, kasih kepada sesama. Nah, bagi saya ini hal yang sangat luar biasa yang dipaparkan oleh pendeta Yoel Ade Prasetyo ini. Nah, berbicara tentang kasih bagi saya pribadi, apalagi yang mungkin saya sharing sedikit, yang berada jauh dari orang tua yang sudah lanjut usia. Apa sih yang saya harus buat kepada orang tua kalau tidak sempat? Lalu apa sih yang saya harus perbuat kepada sesama saudara saya yang setiap hari saya ketemu, saya lihat dalam situasi yang mungkin memprihatinkan. Ya, apa sih yang saya harus perbuat? Dan saya kembali, ayat ini merupakan teguran keras bagi saya, bagaimana saya harus memperlakukan orang lain itu sama seperti diri saya sendiri. Walaupun mungkin di sisi lain, dia dan saya berbeda, mungkin berbeda suku, mungkin berbeda agama dan sebagainya, tapi itulah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika orang-orang banyak itu pada kelaparan dan murid-murid juga kebingungan yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta Yoel. Mereka sudah kebingungan, masa mau kasih makan 5.000 orang pakai 5 roti dan 2 ikan, kan tidak mungkin masuk akal. Tapi Yesus perintahkan, kamulah yang harus memberikan makan, yaitu memberi dari kalau nggak salah dengar tadi, dari kita harus sanggup memberi dari kekurangan atau keterbatasan kita. Nah, kebanyakan yang saya lihat, kita orang Kristen, saya tidak bisa menggambarkan siapa-siapa, tapi saya menggambarkan orang tua saya dulu. Kebanyakan memberi kepada orang lain, memberi kepada gereja, atau memberi kepada orang-orang dalam sekampung itu, bukan yang saya lihat. Setelah saya dewasa dan saya menjadi menjadi YouTuber Kristen, baru saya sadari ternyata kasih yang selalu diberikan oleh orang-orang tua saya dulu itu kepada sesama itu bukan didorong oleh kasih agape yang Tuhan ajarkan, tapi terdorong oleh supaya dilihat orang bahwa oh dia hebat, oh dia seperti ini. Dan saya merasa bahwa kehidupan umumnya, kehidupan kita orang Kristen, mungkin masih ada sebagian orang yang berada dalam ruang lingkup kehidupan seperti itu. Tapi terima kasih sekali lagi buat Pendeta
Yoel Ade Prasetyo yang sudah membawakan materi tentang kasih kepada orang tua, sesama dan saudara. Ini bagi saya sangat luar biasa sekali, dan ini merupakan teguran yang sangat keras bagi saya untuk bagaimana saya harus introspeksi diri untuk melihat sesama, untuk melihat orang-orang yang berada di sekitar saya. Karena dalam kehidupan saya dulu-dulu juga kadang saya mengasihi orang itu pasti ada maunya. Saya berani memberi sesuatu kepada orang pasti ada maunya. Ya, paham. Gitu. Nah, ketika saya bergaul dengan saudara-saudara yang betul-betul mengasihi Tuhan, betul-betul melayani dari hati di dalam dunia YouTube, itu seperti semakin menelanjangi saya untuk melihat siapa diri saya sebenarnya, dan kasih yang saya miliki dalam hidup saya selama ini, kasih yang seperti apa yang saya miliki. Ternyata itu adalah kasih yang saya miliki selama ini sebelum saya betul-betul mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Kasih yang saya miliki itu adalah kasih kedagingan, bukan kasih yang tulus yang Tuhan kehendaki dari saya. Dan terima kasih bro untuk pengajarannya, sangat luar biasa. Thank you bro. Iya, ya teman-teman, sedikit saya tambahkan ya berkaitan dengan soal kadangkala kita terjebak kalau kita mengasihi itu orang lain harus mengasihi kita ya. Jangan ya. Betul. Itu adalah apa ya, egoisme kita gitu ya. Tuhan mengajarkan kepada kita kalau kita itu bisa mengasihilah terus-menerus gitu ya. Dan bahkan Tuhan juga katakan kok nggak cuma mengasihi kok. Kalau kita mengampuni aja harus 70 kali 7, artinya ya nggak terbatas itu. Lakukan itu gitu loh. Ya kan? Mengampuni aja harus 70 kali 7 gitu ya. Terus-menerus. Ini soal mengampuni, apalagi soal kasih. Allah sendiri adalah kasih kok. Misalkan gini. Kalau kita berbuat tidak pantas gitu, tidak baik di hadapan Tuhan, Tuhan masih mengasihi kita nggak? Tentu masih kan, betul ya? Kalau Tuhan nggak mengasihi kita, sudah dilepas tuh nafasmu itu kan gitu, ya kan? Kalau kamu berbuat jahat gitu ya misalkan gitu, enggak. Tuhan tuh mengasihinya itu tanpa pandang bulu loh. Artinya adalah ketika kita gagal pun dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan masih mengasihi kita. Ini kapan sudah kita bahas gitu ya, tentang Allah adalah kasih gitu ya. Yang saya sampaikan adalah ketika kita belajar mengasihi, ingatlah bahwa kita itu lebih dulu dikasihi Tuhan. Bayangin aja, dulu itu kita nggak bawa apa-apa loh. Sekarang punya apa-apa ya, punya laptop, punya HP ya, punya rumah, kan? Betul ya? Itu sudah luar biasa menurut saya. Padahal kita dulu datang ke dunia itu nggak bawa apa-apa loh. Betul. Jadi misalkan begini bang, misalkan begini, kita ini awalnya nggak punya duit gitu ya. Kemudian secara tiba-tiba kita itu dikasih orang duit 100.000, entah itu dari majikan kita atau dari bos kita 100.000 buat UL gitu ya, buat kita. Kalau kita kasih 50.000 untuk orang lain, kita rugi nggak? Rugi nggak? Gimana bro? Bojo gimana bro? Bojo nemu duit misalkan, nemu uang di jalan 100.000 gitu ya. Kemudian kamu kasih 50.000 itu untuk orang lain, rugi nggak kita? Enggak kan? Seringkali yang membuat hitung-hitungan adalah ego kita. Waduh, 100.000 kayak eman betul ya, kasih uang 50.000 eman kan. Nah, seringkali konsep-konsep itulah yang membuat kita itu tanpa sadar itu membatasi kita dalam soal mengasihi bang. Betul ya, merasa eman ya, merasa kok gede banget ini ya. Masa ngasih pengemis saja 50.000, padahal lu baru dapat 100.000 di jalan sebelumnya gitu loh. Kamu berbagi 50.000 aja kamu nggak rugi kok, gitu loh. Tapi kadang-kala, aduh, 50.000 saya dapat makan itu 5 hari itu kalau di tempat saya, ya kan? Eman kan? Nah itulah yang kadang-kala membuat kasih itu terbatasi karena apa? Keinginan kita sendiri, gitu ya. Oke ya, itu bang, hidup. Bang John ada tanggapan? Iya, ada bro. Saya tambah lagi. Ya silakan tambah lagi bro. Saya pernah menemui tentang seseorang memberikan uang kepada mama kandungnya itu kalau nggak salah 50.000, dan ada larangan dari anak tersebut, mama jangan sampai istri saya tahu kalau saya kasih mama uang 50.000, dan ini bagi saya sangat bertentangan keras dengan
kasih yang Tuhan ajarkan, kasihilah orang tuamu supaya umurmu dilanjutkan ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ya mungkin itu saja. Iya sih, saya dapat sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pastor Yual. Penting sekali kita bisa mengasihi, menghormati, bahkan mentaati seorang orang tua kita, ataupun kalau kita sudah menikah, mertua kita. Ya, itu juga sudah dijelaskan lagi di Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Itu ayat yang pertama. Terus hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji-janji ini, itu ayat yang kedua. Nah, ini ayat yang ketiga, suatu dampak dari ketika kita menghormati, mengasihi dan mentaati orang tua, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Itu penting sekali. Tapi kita harus ketahui teman-teman, di akhir zaman ini itu banyak orang-orang yang kasihnya sudah mulai dingin, ya, mulai suram, gitu teman-teman. Dan itu juga sudah tertulis dalam Alkitab. Itu dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3 itu ya sudah menjelaskan bahwa di akhir-akhir zaman ini akan kasih menjadi dingin. Bahkan itu kasih kepada anak ke orang tua ataupun orang tua ke anak, ya. Apalagi kalau kita ini sebagai orang percaya. Penting sekali kita memulai kasih itu, mempertahankan kasih itu dari keluarga kita, supaya bisa menjadi contoh atau menginspirasi orang-orang yang di sekeliling kita. Itu penting sekali kita mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi keluarga kita, saya percaya kita bisa kedepannya akan bisa lebih lagi mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Kunci kasih itu mendatangkan berkat, mendatangkan kebahagiaan kedepannya nanti. Saya percaya kalau hidup kita tidak dipenuhi dengan kasih, saya percaya dalam kita menjalani hari-hari kita pasti akan kesulitan ketika menghadapi suatu banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita temui, banyak ujian, ya. Sehingga berkat atau janji-janji Tuhan itu akan syarat untuk kita terima. Oleh sebab itu penting sekali kita bisa menghidupi yang namanya kasih, ataupun menghormati, mentaati orang tua itu, mengasihi sesama, supaya janji-janji Tuhan atau berkat-berkat Tuhan untuk kehidupan kita ke depannya nanti itu menjadi nyata dalam diri kita. Ini yang saya dapatkan. Oke. Ya, ada satu hal yang mau saya sampaikan lagi nih ya. Bentar. Ya, saya ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan teman-teman, berkaitan tentang ini ya. Di hari ini kan hari yang paling khusus misalnya. Mestinya ini hari paling yang menarik ya, hari Kartini ya. Jadi momen yang paling pas adalah kita mengingat apa namanya? Saya ada share screen, Bang. Halo, Bang. Halo. Ya. Saya ada share screen ya. Ya, Bang Doni share screen. Ya, ini dia ya. Ya. Jadi tanggal 21 ini kan adalah hari Kartini ya. Selamat Hari Kartini bagi teman-teman yang mendengarkan siaran ini hari ini ya. Selamat buat kalian para wanita-wanita hebat ya, termasuk mama saya. Tentu mama-mama kita adalah mama-mama yang hebat begitu ya. Maka dari itu di momen ini ya saya mengajak untuk mencoba belajar mewujudkan mengasihi orang tua di hari Kartini ya. Jadi yuk sama-sama gitu ya. Teman-teman yang mendengarkan siaran ini, yuk berikan sesuatu kepada orang tua kita sebagai wujud langsung perhatian dan kasih kita kepada orang tua. Oke. Itu aja, Bang. Nah, ya, Bang Stanley. Mengenai kasih kepada orang tua atau kasih kepada sesama, bisa disaringkan? Ya, jelas ya di Alkitab. Jadi tidak bisa dipotong kiri, potong kanan, ditambahin kiri kanan, atas bawah. Hormatilah orang tuamu, jadi panjanglah, diberkatilah hidupmu, dan panjang umurmu di dalam dunia. Tuhan sudah, itu kan perintah, maksudnya bless firman Tuhan itu kita harus mengikuti gitu loh, menghormati, respect sama orang tua gitu loh, apalagi kepada ibu ya. Ada pepatah ya mengatakan surga ada di kaki ibu gitu loh. Ya, jadi kita harus benar-benar respect orang tua,
biar gimana pun itu wakilnya Tuhan di dalam dunia. Kan jadi orang tua juga tidak mau anaknya kita rusak. Jadi our parent tuh nggak mau anak kita, dia selalu membuat positif untuk masa depan anak-anak kita. Tidak ada orang tua di kolong langit ini membuat anak kita jadi rusak. Itu kan gila, orang tua itu yang orang tua gila. Jadi lihat aja, apalagi Bapak kita di surga, ya kan? Di dunia aja Bapak orang tua yang biologi kita ini kan memberikan yang terbaik, apalagi Bapak kita di surga. Jadi kita harus benar-benar respect dan mendengar untuk masa depan kita, bukan masa depan orang tua kita kan. Itu aja, John. Ya, thank you ya. Aku duduk lagi. Oke. Sebelum kita closing dan closing statement dari Pastor Yuel, saya persilakan waktu untuk Bang Tony Rodi hidup untuk menyampaikan sesuatu. Saya persilakan. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan saya pribadi bersyukur hari ini bisa diingatkan kembali tentang bagaimana cara harus mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi saudara. Walaupun mungkin saya dan dia berbeda suku, ras, dan agama, tapi ya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, saya diwajibkan harus mengasihi sesama tanpa saya memandang siapa dia. Dan saya tahu bahwa secara pribadi saya juga adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi bersyukur dengan adanya pengajaran yang dipaparkan oleh Pastor Yuel dan teman-teman semuanya, itu menjadi remah tersendiri bagi saya untuk semakin berbenah diri dalam hal mengasihi. Dan untuk ibu-ibu dan untuk mama yang berada di Kupang di siang hari ini, di sore hari ini juga, tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Ibu dan selamat Hari Kartini buat mamaku tercinta dan buat semua mama-mama di seluruh pelosok Indonesia dan seluruh belahan dunia. Tuhan memberkati. Oke, closing statement dari Bang Yoel. Habis itu nanti kita tutup dengan doa. Blessing. Silakan Bang Yoel. Oke ya. Terima kasih untuk teman-teman sudah join tadi ya, Pak KC. Terima kasih untuk aku bilang tausiah ya. Bilang tausiah boleh ya Pak ya? Tausiah dari Pak KC ini sangat boleh aja. sangat luar biasa ya. Jadi saya diingatkan juga, jadi menghormati orang tua itu juga salah satunya adalah menghargai apa yang dia sudah lakukan ya. Lelah mereka, apa yang sudah mereka lakukan bagi bangsa ini. Oh, ini sangat luar biasa saya pikir begitu ya, di mana bangsa negara ini merdeka bukan karena 1-2 orang, tapi para orang tua yang sudah berjilelah ya. Jadi mereka harus menghabiskan tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan nyawa mereka jadi taruhannya. Maka sebagai bangsa yang merdeka, mari kita jaga sama-sama. Jadi kita harus hormati dan hargai apa yang sudah mereka kerjakan bagi bangsa negara ini, teman-teman. Satu hal lagi sebagai closing statement saya, bahwa ketika kita menghargai, menghormati orang tua kita, leluhur kita, begitu ya, maka Tuhan akan memberkati kita. Dengan berikan apa? Tadi Bung Stanley sudah katakan, panjang umur. Artinya panjang umur adalah berkat yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, tapi oleh Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Dan salam Hari Kartini. Nah, ini juga nih ya. Jadi Hari Kartini mengingatkan kita sebuah perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau mama-mama ya masih bisa bekerja sekarang, itu karena ibu kita Kartini yang mempelopori ya. Jadi nggak mau di rumah aja, tapi dia bekerja, dia mencoba mengemansipasi para wanita Indonesia ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja. Salam. Oke, doa penutup Bang Yoel, doa berkat. Oke ya. Kita akan tutup. Teman-teman. Kita berdoa ya untuk bagi bangsa negara kita juga ya. Kita berdoa.
Tuhan di surga, terima kasih untuk live pada kesempatan siang ini. Kayak bersyukur ada begitu banyak pelajaran yang kami bisa terima pada kesempatan siang ini. Termasuk juga Bung Stanley maupun Bang Muhammad Kace yang juga bergabung pada kesempatan hari ini memberi warna sendiri bagi kami semua. Bagaimana kami harus menghargai, menghormati sesama kami, menghargai dan menghormati orang tua kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya melalui channel ini nama Tuhan terus dimuliakan. Termasuk juga untuk Bang John dan Bang Kot Hidup yang juga boleh mengakomodasi kami semua pada kesempatan siang hari ini untuk boleh bercakap-cakap dan berdiskusi. Kiranya berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami semua, khususnya bagi bangsa negara ini. Bila sungguh-sungguh Tuhan memberkati bangsa negara ini ya Tuhan, termasuk juga Bapak Jokowi maupun staf-staf yang ada. Tuhan berkati mereka semua dengan berkat yang daripada Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.